Anak-anak, kita akan mengerjakan soal-soal uraian halaman 106 sampai 107 ya. Kita mulai di nomor 1 ya. Di situ soalnya adalah pompa air 150 watt ya. Itu mengisap air dari kedalaman 12 meter ya. Kemudian disedot lalu ditaruh di atas tandon yang volumenya adalah 1000 liter ya, atau 1 meter kubik. Bila G-nya 10, berapakah waktu untuk mengisi tandon itu? Jawabnya, anak-anak di sini adalah energi listrik itu diubah menjadi energi potensial gravitasi ya. Energi listrik gravitasi adalah P kali T, sedangkan energi potensial MGH ya. Kemudian dalam waktu 1 detik itu dayanya 150 watt ya. Waktunya 1 detik, M-nya belum tahu, G-nya 10, kedalamannya 12, jadi masanya 1,25 kg. Kita ingat rumus ini ya, ρ sama dengan M per V, sehingga V sama dengan M per ρ. Jadi 1,25 dibagi 1000, hasilnya adalah 1,25 per 1000 meter kubik. Ini volume yang diangkat setiap detik, sehingga lama pengisiannya adalah, karena baknya itu adalah 1 meter kubik, sedangkan setiap detik itu adalah volumenya sekian, maka lamanya adalah 1 meter kubik ini dibagi 1,25 per 1000 ya. Hasilnya adalah 800 sekon. Ini lama mengisi 1 meter kubik. Oke. Sekarang yang kedua. Nah, sebuah atau arsitek mendesain rumah dengan penambahan pemanas ruangan di ruang keluarga. Volume ruangnya adalah ini 3,14. Ini adalah volume ruang keluarga ya. Lalu udara yang mengalir di ruangan itu adalah kecepatannya 4 meter per sekon. Lalu salurannya itu berbentuk silinder nah sekalian ya, seperti ini. Kemudian diameter salurannya berapa jika untuk mengisi udara setiap 15 menit ya, T-nya 15 menit ini. Nah, anak kita cari debitnya ya. Debit adalah Q sama dengan V per T. V adalah volume ruangan ya, T adalah waktu. Nah, V per T ini sama dengan A kali V ya. A itu luas permukaannya kali V ya. Luas permukaannya adalah ini ya. Nah, kita masukkan, karena ini adalah sebuah silinder, maka luasnya adalah pi r kuadrat kali V ya, sehingga V per T ini volume ruang, T waktu, pi r kuadrat per V. Kita masukkan, volumenya adalah 314, waktunya adalah 15 menit di per detik ya, 15 kali 60 sama dengan P nya 3,14, R nya yang kita cari, V nya kecepatannya 4, jadi R nya adalah 0,18, sehingga diameternya adalah 2 kali R ya, atau 0,36 meter. Nomor 2 ya. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu ada tandon seperti ini sekalian. Tandon ini berisi air yang tingginya ini adalah 150 cm. Lalu ada kebocoran di sini atau lubang di sini. Kedalamannya 125 cm ya. Ini kita lakukan hal 1. Pertanyaannya adalah berapakah luas lubang ini berapa jika debitnya itu 30 liter per menit ya. Coba kita ubah dulu ya, ini kan liter per menit, kita ubah dalam meter kubik per sekon. Jadi 1 liter itu adalah 10 min 3 meter kubik, 1 menit itu adalah 60 sekon. Jadi hasilnya adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ini adalah debitnya. Nah, lalu kita ingat kecepatan bocoran ini ya, atau teori Torricelli ya, yaitu V itu sama dengan akar 2 GH1. Ini H1 ini. Jadi 2 kali G kali H1. H1-nya ini kan 1,25 meter ya. Jadi V-nya 5. Jadi V-nya ini 5, debitnya 0,5 kali 10 min 3, sehingga luas permukaannya kita hitung dengan ini. Q sama dengan A kali V ya. Q nya
adalah 0,5 kali 10 min 3, A-nya belum tahu, V-nya 5, A-nya adalah 10 pangkat min 4 meter kubik ya. Sekarang nomor 4 nah sekalian. Nomor 4 tuh air mengalir seperti ini ya. Dari pipa ini sebuah pipa tapi permukaannya berbeda nih. Ini diameternya 25 yang di bawah, yang di atasnya adalah 50 ya. Di sini tekanan airnya 3 kali 10 pangkat 4. Di sini tekanan airnya 9 kali 10 pangkat 4. Di sini kecepatannya adalah 8. Anak-anak ya. Pertanyaannya, berapakah selisih tinggi antara penampang yang kecil ini dengan penampang yang besar, atau delta H berapa? Nah, anak untuk Bernoulli kita rumusnya seperti ini ya. Kemarin sudah itu delta P atau selisih tekanan antara bagian bawah dan atas silinder itu sama dengan ini, setengah rho kali V1 kuadrat, yaitu kecepatan yang di bawah ini, dikurangi V2 kuadrat ditambah rho G delta H ya. Ini adalah hukum Bernoulli. Kita masukkan aja selisih tekanannya, berarti kan delta P ya, berarti ini P2 dikurangi P1, 9 dikurangi 3 berarti 6 kali 10 pangkat 4, kemudian setengah, rho nya 1000, V1 V2, V1 nya tahu 8, V2 nya belum tahu. Dari mana mencarinya? Kita menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu ini ya, A1 V1 sama dengan A2 V2, 28 kali 8 sama dengan 50 kali V2, V2 nya 4 ya, kita masuk 4 kuadrat sama dengan 1000 kali 10 delta H, maka delta H nya hasilnya 3,6 meter. Oke, sekarang yang kelima ya, ini sebuah air mengalir dari pipa yang diameternya 4 cm dengan kelajuannya adalah 1 dan tekanannya 3 kali 10 45. Kemudian dihubungkan dengan pipa yang lain yang diameternya 2 dan tingginya itu 5 meter ya, tingginya itu 5 meter ya. Maka pertanyaan adalah, berapakah tekanan pada pipa yang kedua tadi ya. Anak-anak kita cari dulu V-nya ya, V1 sudah tahu, lalu kita cari V2 nya pakai ini persamaan kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2. Nah, karena ini sebuah diameter, berarti sebuah lingkaran ya, rumusnya kan PR kuadrat atau seperempat P D kuadrat. Jadi di seperempat P D kuadrat kali V1 sama dengan seperempat P D2 kuadrat kali V2. Ini coret ya, seperempat coret. Di satunya adalah ini 4 kuadrat 16. Di 2 nya 2 berarti 4 kali V2. V2 nya ketemu 4 meter per sekon. Nah, kita masukkan ke persamaan Bernoulli, yaitu ini ya, P plus setengah rho V kuadrat plus rho G adalah konstan. P1 kita masukkan 3 kali 10 45 setengah rho V1 ya kuadrat, V1 nya adalah 1 ditambah rho G1. Lah H1 nya ini kita anggap dia 0 ya, karena dia di bawah kan, pipa yang satu di bawah, satunya di atas, yang bawah ini kita anggap tingginya 0, jadi ini 0 ya, sama dengan P2 nya yang dicari plus setengah rho V2 kuadrat, V2 nya 4 ini ya, lalu tambah rho GH2, H2 nya 5, kita masukkan, hasilnya adalah 242.500 Pascal.